Halo, kembali lagi ke Jaga Kali Channel. Kali ini kita akan membahas perbedaan emas batangan dan emas online atau digital. Jadi seperti Mas Bro tahu ya, jadi sekarang sudah berkembang namanya emas online atau emas digital. Nah, kalau misal dulu kan biasanya kita mengenalnya emas batangan ya, emas Antam atau dari UBS gitu ya. Nah, sekarang sudah berkembang ada yang namanya emas online. Nah, apa sih emas online itu? Perbedaan emas batangan sama emas online apa? Keuntungan, kelebihan, kerugiannya apa aja dibandingin yang emas online. Jadi supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa menjadi panduan dalam memilih investasi, tetap di emas batangan atau di emas online. Oke, pertama jadi kita langsung saja. Kalau yang pertama itu dilihat dari sisi fisik dan sertifikat. Nah, jadi kalau misal emas batangan yang sudah umum itu ada fisiknya. Jadi emasnya udah kelihatan, bisa kita pegang fisiknya dan termasuk sertifikatnya ya. Nah, kalau yang sekarang kan sertifikatnya udah pre-model press ya. Nah, kalau yang online itu nggak ada fisiknya, tapi bisa ditarik. Maksudnya fisiknya itu kita tidak langsung terima. Yang kita terima itu lebih ke saldo dalam aplikasinya. Nah, nanti kalau misal kita mau tarik pun bisa. Jadi nanti kita tambah biaya untuk biaya sertifikat, biaya admin atau biaya pengiriman, asuransi. Jadi ada biayanya. Tapi pada saat transaksi kita tidak terima fisiknya. Nah, itu namanya yang emas online. Nah, itu perbedaan yang pertama. Nah, itu jadi intinya kalau yang emas online itu dalam bentuk saldo, jadi emasnya itu sebenarnya ada tapi mungkin dititipkan ke Bapepti atau di clearing berjangka gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jadi kalau misal kita punya megang emas antam gitu ya. Nah, itu kan biasanya kalau misal kita lagi butuh duit itu kita tinggal datang ke pegadaian gitu ya atau misal ke bank gitu ya. Jadi kita digadaikan emasnya. Tapi kalau misal emas online karena dia dalam bentuk saldo, sedangkan emas aslinya itu dititipkan, jadi tidak bisa digadaikan. Jadi kalau misal walaupun sama-sama emas, tapi kalau misal kita punya emas batangan, at least bisa digadaikan ya, walaupun nanti pengembaliannya nanti ada perhitungan bunganya. Tapi kalau emas online sampai saat ini beberapa aplikasi yang menyediakan fitur jual beli emas itu belum bisa atau belum ada yang menyediakan fitur gadai emas. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ini jadi yang ketiga, kalau misal kita beli emas batangan, berapa sih kita minimum belinya? Atau kalau misal emas online berapa? Nah, ini. Jadi kalau misal emas batangan itu dia ukurannya itu tertentu. Dari yang terkecil 0,5 gram sampai yang paling besar 100 gram. Nah, kita kalau misal beli emas batangan harus memilih ukuran mana yang kita mau beli. Jadi tidak bisa misal kita mau beli 1,5 gram. Nah, itu ukurannya belum ada. Jadi paling belinya 1 gram sama 0,5 gram. Atau misal kita belinya 0,3 gram, itu nggak bisa juga. Jadi poinnya kalau misal yang emas batangan, kita harus beli sesuai dengan ukuran yang tersedia. Dan yang terkecilnya itu 0,5 gram. Nah, kalau misal harga sekarang itu antara 480.000 sampai 500.000 sekian. Nah, berbeda sama emas batangan, kalau emas digital itu kita bisa beli secara apa namanya ya, secara eceran. Jadi tidak bergantung pada ukuran. Jadi kita misal beli 1,2 gram bisa, atau 0,3 gram bisa, atau dalam bentuk rupiahnya misal kita beli emasnya 50.000 bisa.
20.000 bisa, atau beli langsung 1.200.000 bisa. Jadi kalau emas digital karena dia bentuknya saldo, jadi bisa nanti modelnya terakumulasi. Jadi kita misal hari ini beli 50.000, besok 30.000. Nah, itu nanti akumulasi tergantung harga emas pada saat itu, nanti akumulasi yang terkumpul misal berapa gram. Dan minimumnya itu kita bisa beli dari 0,01 gram. Jadi kalau harga sekarang itu sekitar ya 9.000 10.000 lah. Jadi itu perbedaan signifikan lainnya. Jadi kalau misal emas batangan kita mesti beli sesuai ukuran yang ada. Tapi kalau emas digital itu kita bebas belinya berapapun. Yang jelas minimumnya itu pembeliannya 0,01 gram. Kalau misal sekarang harganya 9.000 atau 10.000. Nah, itu nanti terus terakumulasi dalam bentuk saldo emas kita di aplikasi yang kita pilih. Nah, selanjutnya di mana sih belinya? Kalau misal emas batangan kan Mas Bro udah apal ya. Kita belinya bisa di butik Antam atau di toko emas yang ada di pinggir jalan, atau misal di marketplace juga sudah banyak, di Tokopedia, Bukalapak sudah banyak yang jual emas batangan. Nah, tapi kalau misal emas online itu hanya ada di aplikasi startup yang memang sudah menyediakan fitur jual beli emas online. Jadi ada beberapa, ada Peluang, ada Bareksa, ada Gojek, ada Bukamas, ada Tokopedia dan segala macam. Nah, masing-masing ada karakternya sendiri, kelebihan, kekurangannya. Nah, ini nanti bisa saya review satu persatu untuk masing-masing aplikasi yang menyediakannya. Nah, itu nanti tinggal request saja dari Mas Bro, nanti saya buatkan review masing-masing aplikasinya. Jadi itu ya. Jadi kalau misal emas batangan belinya di ya toko fisik Antam, toko emas. Tapi kalau emas digital ya memang lewat aplikasi startup gitu ya, aplikasi digital yang sudah terdaftar, dan ya bagusnya yang sudah dia terdaftar dan diawasi OJK. Jadi supaya lebih aman. Nah, ini contohnya ada Tamasya, macam-macam lah. Nah, dalam menentukan atau memilih kita investasi tetap di emas batangan atau di emas digital, nah ini salah satu yang perlu jadi pertimbangan Mas Bro ya. Jadi pertama, kalau kita tetap investasi di emas batangan, itu harga beli yang kita dapat itu sesuai ukuran gramnya, dan di situ sudah termasuk biaya cetak emas dan sertifikatnya. Nah, jadi harga emasnya itu tidak ekuivalen. Ekuivalen itu maksudnya gini. Misal harga emasnya yang 1 gram 900.000. Nah, itu di harga emas yang 10 gram itu bukan otomatis langsung dikali 10 jadi 9 juta. Nah, jadi harga dasarnya itu ada di harga emas yang 100 gram. Nah, semakin kecil ukuran gramnya, misal 0,5 atau 1 gram, itu bisa dikatakan lebih mahal. Tapi semakin besar ukuran gramnya, itu bisa dikatakan semakin murah hitungan per gramnya. Nah, tapi kalau misal di emas digital itu harganya itu single price. Jadi kita mau beli 2 gram, 3 gram, 5 gram, 50 gram, 25 gram. Jadi harga yang berlakunya itu single price, nanti tinggal dikali saja. Misal harga yang berlakunya misal ya 1 juta. Nah, kalau misal kita mau beli 10 gram ya berarti 10 juta. Atau misal beli 25 gram berarti 25 juta. Nah, itu kalau untuk yang emas online atau emas digital sudah mengacu harga per 100 gram. Jadi ya bisa dikatakan ya lebih murah jatuhnya ya. Nanti teman-teman bisa cek atau nanti saya simulasikan
atau nanti saya bisa buatkan video lanjutannya secara teknis, secara rigid, simulasi investasi di emas batangan atau di emas online, yang mana yang lebih menguntungkan. Nah, ini contohnya. Jadi ini harga beli emas. Ini contohnya saya ambil di Bukalapak, di Buka Emas. Harga per 16 Juni itu di harga 838.000. Nah, tapi kalau misal di yang batangan, ini di harga yang sama, saya cek di websitenya Logam Mulia Antam. Nah, ini misal kita contohkan ya, emas batangan yang 5 gram itu harganya 4.270.000. Nah, sedangkan yang emas batangan yang 10 gram itu harganya 8.475.000. Nah, jadi yang 5 gram ini bukan otomatis langsung dikali juga, karena jatuhnya nanti per gramnya lebih murah kalau yang 10 gram. Nah, ini misal kita contoh yang 100 gram. Yang 100 gram itu di 84 juta, artinya per gramnya itu 840.000. Nah, sedangkan kalau yang di online itu kan 838.000. Nah, hitungannya secara gambarannya sih lebih murah yang online, tapi memang kalau yang online, kalau misal kita perlu ditarik emasnya atau misal kita butuh fisiknya, nanti ada tambahan biaya. Nah, itu nanti hitung-hitungannya ada lagi. Nanti saya buatkan juga simulasi investasi di emas batangan dan digital. Nah, kalau misal di harga beli ada perbedaan, dalam arti kalau misal di emas batangan harganya itu tidak tergantung ukuran ya, tapi kalau yang emas online itu sudah single price. Tapi kalau misal pada saat jual, baik emas batangan maupun emas online atau digital, itu sama-sama single price. Jadi sudah harga jual yang berlakunya itu sama-sama mengacu harga per 100 gram. Nah, ini contohnya yang di atas. Ini simulasi emas buyback Antam. Ini saya contohkan yang 1 gram itu di harga 787.000. Dan ini tinggal dikali semua. Misal teman-teman ada emasnya 5 gram ya, tinggal dikali 787 kali 5. Nanti tinggal ada biaya materai atau pajak. Nah, itu jadi pengurangnya. Sama. Nah, jadi udah single price dan ini mengacu pada harga per 100 gram. Nah, kalau misal emas online juga sama, dia sudah single price juga. Jadi harga yang berlaku 799. Nah, jadi tergantung kita misal punya berapa gram, tinggal dikali harga jual yang berlaku. Nah, itu yang uang yang kita miliki gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini yang ya cukup penting juga lah. Jadi penyimpanan. Jadi kalau emas batangan, karena dia ada fisiknya, ada sertifikatnya, berarti kita harus menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan emas kita. Kalau misal yang kita miliki masih sedikit, ya bolehlah ditaruh di rumah, di brankas, atau misal di kantor atau di mana gitu ya. Tapi kalau misal udah emas kita udah banyak, butuh ekstra tempat penyimpanan yang aman, ya biasanya kita bisa taruh di bank, di safe deposit box, tapi mungkin ya ada biaya tambahan. Tapi kalau emas online, karena dia sifatnya pulsa, jadi kita tidak perlu tempat penyimpanan karena sudah diamankan atau disimpan oleh aplikasi yang kita sudah percayai untuk membeli emas online tersebut. Nah, itu jadi perbedaan dari sisi penyimpanan. Nah, selanjutnya dari sisi likuiditas. Jadi likuiditas itu maksudnya ini kan aset kita. Emas ini kan sebagai aset atau investasi kita. Tapi sewaktu-waktu mungkin kita ada kebutuhan. Jadi istilahnya perlu dicairkan. Nah, seberapa cepat, seberapa lama aset kita dicairkan, itu namanya seberapa liquid aset itu. Jadi semakin cepat
bisa dicairkan ya berarti semakin liquid, dan semakin lama dicairkan ya berarti semakin tidak liquid. Nah, kalau dari sisi likuiditasnya, emas batangan sama emas digital itu sama-sama liquid. Artinya bisa dalam waktu segera, dalam waktu dekat itu bisa langsung dicairkan. Nah, kalau misal kita punya emas batangan, kita bisa langsung ke toko emas atau misal ke Antam untuk dicairkan, bisa dijual ya, istilahnya dijual bisa, asalkan tokonya buka. Nah, kalau emas yang online itu juga sama, di aplikasi tinggal kita jual, dananya bisa langsung masuk. Nah, tergantung dari kebijakan aplikasinya. Jadi intinya sama-sama liquid, baik emas batangan atau emas online. Nah, selanjutnya cicil dan tabung emas. Nah, ini saya jelaskan dulu ya, perbedaan fitur cicil sama tabung emas. Jadi kalau cicil itu akadnya adalah akad kredit. Jadi kita minjem misal ke bank untuk membeli emas misal 10 gram gitu ya. Nah, jadi emas itu dibelikan dulu oleh bank. Nah, itu kan berarti kita kredit ke bank sejumlah harga emas yang 10 gram. Jadi harga emasnya sudah dipatok pada saat transaksi. Nah, tinggal kita pembayarannya. Misal tenornya berapa, bunganya berapa, DP-nya berapa, cicilan per bulannya berapa. Nah, itu nanti tinggal dari mekanisme bank. Jadi harga emas yang kita kenakan itu pada saat transaksi. Jadi misal harga emas pada saat transaksi kredit 800.000 ya, itu berarti harga emas yang kita terima. Tinggal untuk pembayarannya ya mungkin ditambah bunga, DP atau segala macam, atau biaya bank admin lainnya. Nah, tapi kalau tabung emas itu berbeda dengan cicil. Jadi kalau tabung emas itu misal kita tiap hari spare atau menyisihkan uang kita, misal tiap hari 50.000 untuk beli emas. Nah, tapi harga emas yang kita dapat itu sesuai dengan harga emas pada hari tersebut. Jadi misal hari Senin kita tabung 50.000, harga emasnya lagi sekian. Nah, di hari Selasa kita tabung lagi 50.000, tapi bisa jadi harga emasnya lagi naik atau turun gitu ya. Jadi nanti misal selama seminggu atau sebulan, akumulasi emas yang kita dapat dari tabung emas itu tidak sesuai dengan akumulasi dari harga emas yang berlaku pada saat ditabung tersebut. Jadi bisa berbeda-beda. Nah, jadi kalau misal emas batangan itu masih baru bisa dicicil emas. Jadi udah banyak bank atau pegadaian yang menyediakan fitur cicil emas, udah banyak. Tapi kalau misal tabung, ya itu tadi, kalau emas batangan kan dia ukurannya tertentu. Jadi belum memungkinkan untuk sifatnya tabung emas, kecuali si nasabahnya mungkin tiap hari misal sudah tertentu nabungnya misal 0,5 gram ya, nah itu bisa juga, tapi nggak bisa dicicil dalam sesuai nominal kita ya. Maksudnya misal kita nabungnya tiap hari 100.000, nah itu belum bisa. Nah, tapi kalau emas digital ada beberapa platform yang cicil emas juga sudah bisa, dan tabung emas pun bisa. Nah, kalau tabung emas di emas digital itu sangat memungkinkan. Karena apa? Karena harga minimum pembeliannya itu per transaksi 0,01 gram. Jadi kita bisa misal menyisihkan tiap hari 50.000, 20.000, 30.000, itu sangat memungkinkan. Nah, nanti harga yang kita dapat sesuai yang harga yang berlaku. Nah, itu jadi Mas Bro, perbedaan emas batangan dan digital. Mudah-mudahan ada manfaatnya perbedaan emas batangan dan digital, dari fisik, sertifikat, sampai cicil tabungan. Nah, nanti jangan lupa di subscribe, nanti saya buat video-video selanjutnya, antara lain review aplikasi yang jual atau yang ada jual beli emasnya, kemudian simulasi kalau misal kita invest di emas batangan atau emas digital, mana yang lebih menguntungkan.
Sekian, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan klik tombol lonceng supaya setiap video update yang terbaru dari Jaga Kali Channel langsung bisa ditonton oleh Mas Bro. Oke, sekian. Semoga manfaat.